Mohon perhatian, sidang nomor 077/PDT-G/2019 Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis dengan terdakwa Amin dan Iman akan segera dimulai. Kepada pengacara dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, sidang nomor 0779/PDT-G/2019 Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis dengan terdakwa Alia dan Novia pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2019 dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia, petugas umum silakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Mohon maaf Yang Mulia, bahwa terdakwa Satwa bersama Alia tidak dapat menghadiri persidangan ini karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit sekitar daerah Ciamis. Baiklah, terdakwa berdua silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Baiklah, terdakwa dua silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi. Ya Pak, hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menyatakan identitas Anda. Terdakwa siapa nama Anda? Nama saya Iman. Tanggal lahir Anda? Tanggal lahir saya 2 Mei. Umur Anda? Umur saya 28 tahun. Pekerjaan Anda? Pengangguran. Agama Anda? Saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan bacaan surat dakwah. Jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwahnya. Ya, Yang Mulia, surat dakwaan kasus pengedilan dan pemakaian narkoba nomor 0779/PDT-G/0219 Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis dengan terdakwa Iman. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Iman pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan individual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam JB, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk penanaman seluas 30 meter persegi dan sabu-sabu seberat 25 gram. 2. Bahwa terdakwa Alia hari Senin tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis ganja seberat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengaku yang mulia, tetapi saya keberatan terhadap dakwa yang menyatakan bahwa saya ikut mengonsumsi ganja. Permisi, Yang Mulia. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengonsumsi ganja bersama saudara Alia di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping pengacara. Persilakan saksi memasuki ruangan. Kepada para saksi silakan langsung dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk.
selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Silakan. Kepada saksi silakan untuk mati kursi interogasi. Belum. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Ya, silakan. Kepada saksi silakan memperkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Reni, saya tetangga Anda. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman itu hampir mirip seperti tanaman singkong. Apakah Anda curiga dengan tanaman itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak berwajib? Saya pikir tanaman itu seperti tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Ya, itu yang mulia. Ini barang buktinya jadi seberat 900 gram, sabu-sabu 25 gram, dan ini bukti beberapa foto dan video langsung saja di belakang rumah sangkaan. Acara mewakili saudara Agung, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, saudara Alia memang memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik Alia. Lalu, milik siapa? Sabu-sabu itu milik saudara Novia yang tidak lain adalah tetangga Amin. Saudara Iman, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya, yang mulia, saya mengaku bahwa saya pemilik barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara dan saudara Novia. Apakah dari pihak pengacara ada yang ingin disampaikan? Saya ingin menghadirkan saksi kedua. Baiklah, silakan dihadirkan. Kepada saksi kedua, silakan duduk di kursi untuk interogasi. Silakan memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Amir. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah anak dari pemilik kontrakan yang ditempati oleh Mbak Mutia. Baiklah, silakan memberikan kesaksiannya. Suatu waktu, saya disuruh ayah saya ke kontrakan Mbak Mutia untuk mengambil kita kontrakan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya sendiri tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk, ketika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan dan seperti bicarakan. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu bila itu sebenarnya adalah narkoba. Di atas kesaksiannya, silakan kembali ke kursi Anda. Pengacara, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia. Saya dan saudara Alia pergi ke laboratorium. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Alia tidak terbukti mengungkapkan barang haram tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Yang mulia, Baiklah, silakan mengungkapkan. Berarti benar bahwa saudara kalian tidak mengonsumsi barang haram tersebut. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum katakan. Belum. terima kasih yang mulia. Saudara Alia melanggar pasal 114 UUD RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 UUD RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 11 UUD RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. 1. Pasal 11 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling sekitar 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. 2. Pasal 11 ayat 2. Dalam hal perbuatan penanaman, melihara,
menginginkan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 30 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/2. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Alia melanggar pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk ikan tanaman. Belum. Saudara pengacara, saudara Alia, apa ada yang ingin disampaikan? Saudara Alia, saya saudara mengenai kebutuhan terhadap saudara Alia yang saudara Alia hanya mengenai dua Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Saya ingin mempertimbangkan terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba berdasarkan hasil undangan kami. Silakan Bapak Saudara Harispa dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar, dan kepada Saudara Iman dinyatakan bersalah dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang dari kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0079/PDT-G/2016 Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.